Halo sahabat boys dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Boy, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Boy akan merangkum dan mereview sebuah film remake live action dari Disney dengan nuansa tirai bambu yang sangat ditunggu khalayak ramai. Berjudul Mulan yang baru dirilis minggu ini. Bang Boy antusias sekali sama film satu ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan dimsum, siapkan teh, kita mulai. Lanjut. Kisah ini berlatar belakang pada dinasti Hun yang diadaptasi dari legenda Cina dengan judul Hua Mulan, pejuang muda wanita legendaris. Wow, keren. Film ini diawali dengan Mulan kecil yang membuat onar ketika menangkap ayam untuk dimasukkan kembali ke kandangnya. Banyak penduduk di desa itu yang sebenarnya kurang suka dengan Mulan, karena mungkin sikapnya yang layaknya seorang pria. Mulan dilahirkan dengan memiliki chi atau semacam tenaga dalam yang sangat besar dengan dilatih oleh ayahnya yang bernama Hua Chou, yang seorang veteran perang membuat Mulan menjadi ahli bela diri sejak kecil. Mulan tidak sengaja mendengar pembicaraan antara ayah dan ibunya untuk lebih memperhatikan sikap Mulan yang tidak seperti wanita pada umumnya, dan berusaha segera menemukan jodoh untuk Mulan lewat peramal jodoh. Hari pun berlalu, Mulan pun akhirnya dewasa dan Mulan akan menemui peramal jodoh untuk mencari jodoh lewat bimbingan ibu Mulan. Mulan pun didandani menurut tradisi dan mereka pun pergi menemui peramal jodoh yang rupanya cuma di seberang rumah mereka. Di sisi lain, beberapa kota di Cina diserang dan diambil alih oleh penjajah utara yang ingin mengambil alih dinasti dengan membunuh kaisar pada saat itu. Mereka dibantu oleh seorang penyihir wanita. Ketika situasi semakin terdesak, kaisar pun memberi dekret kerajaan agar setiap keluarga harus menyumbangkan satu orang laki-laki untuk menjadi prajurit tentara kekaisaran. Ya, mirip kayak wajib militer gitulah. Mulan, adiknya dan ibunya pun duduk, dan peramal itu menyuruh Mulan untuk menuangkan teh dan memuji kualitas cara menuangkan teh yang dilakukan oleh Mulan. Tetapi seekor laba-laba muncul tiba-tiba. Karena Mulan tahu adiknya takut laba-laba, Mulan pun berusaha menutup laba-laba itu dengan teko yang ada di sana, sehingga teko itu berpindah tempat. Karena sudah tradisi, peramal itu pun menyuruh Mulan mengembalikan teko teh itu ke posisi semula. Ketika Mulan mengembalikan teko teh itu, laba-laba itu pun keluar sehingga membuat adik Mulan ketakutan dan berteriak. Laba-laba itu pun kemudian lompat ke arah peramal itu dan meja pun terbalik sehingga Mulan melakukan gerakan refleks untuk menangkap semua cangkir dan teko itu layaknya sirkus, tetapi terjatuh juga, yang membuat peramalan jodoh itu berakhir konyol. Saat mereka akan pulang, utusan kaisar pun tiba-tiba datang memberi perintah kepada setiap keluarga di sana agar memberikan satu laki-laki dari setiap keluarga itu karena negara sedang dalam bahaya. Keluarga Hua yang dikepalai oleh Hua Chou, ayah Mulan, yang juga merupakan veteran perang atau pahlawan perang sebelumnya, mengalami cacat di kakinya. Tetapi Hua Chou tidak memiliki keturunan laki-laki. Akhirnya Hua Chou pun bersikeras akan mewakili keluarganya untuk ikut berperang. Mulan yang tak tega melihat ayahnya diam-diam mencuri pedang, baju jira, kuda, dan dekret kerajaan untuk menggantikan ayahnya dengan menyamar menjadi laki-laki dan mengubah namanya menjadi Hua Jun. Ketika pagi menjelang, ayahnya menyadari Mulan telah pergi membawa semua perlengkapannya dan hanya bisa berdoa kepada leluhur untuk membantu dan melindungi Mulan. Mulan sempat tersesat sebelum dia melihat seekor phoenix yang kemudian menuntun jalannya dan Mulan pun sampai di kamp pelatihan. Di sini terjadi sedikit perselisihan antara Mulan dengan Hong Hui yang juga akan menjalani pelatihan militer tetapi dipisahkan oleh Komandan Tung di sana. Hari-hari Mulan berjalan lancar di sana, hanya saja Mulan harus membiasakan diri karena di camp itu semua laki-laki, agar identitasnya tetap terjaga. Saat menjalani latihan menggunakan tombak, Mulan dan Hong Hui lagi-lagi beradu tombak yang berakhir Mulan akhirnya menunjukkan kemampuan chi-nya yang sangat besar. Dan semua orang di sana terpukau melihatnya. Di sisi lain, penjajah utara kembali menyerang sehingga membuat tentara yang dilatih ini diminta untuk ikut membantu dalam peperangan walaupun latihan mereka belum selesai sepenuhnya. Mereka pun pergi untuk menyelamatkan kota termasuk Mulan juga ikut. Komandan Tung menyusun strategi bahwa mereka akan menyerang si penjajah ini di luar kota atau menghadang jalan mereka ke kota dan ketika subuh mereka sudah harus berangkat. Peperangan pun dimulai dan mereka saling serang. Saat panah tentara dijatuhkan, pemimpin penjajah utara melarikan diri kemudian dikejar oleh pasukan sayap kiri yang juga beranggotakan Mulan di sana. Terjadi baku tembak panah yang kemudian di pasukan itu menyisakan Mulan seorang karena dua yang lainnya kembali ke camp dan sisanya tertembak panah musuh hingga mati. Mulan pun sempat ragu untuk mengejar lagi, tetapi akhirnya Mulan melakukan pengejaran sendiri sampai di lereng gunung ia dihadang oleh si penyihir. Di sini terjadilah perlawanan antara Mulan dan penyihir. Penyihir yang tahu identitas aslinya terus bertanya kepada Mulan siapa dia. Mulan pun bersikeras mengatakan bahwa dia adalah Hua Jun, pasukan pelindung kerajaan.
Akhirnya penyihir itu melempari sebilah pisau tepat di dada Mulan dan Mulan pun terlempar hingga pingsan sebentar. Saat Mulan bangun, ternyata pisau itu tidak menembus jantungnya dan dia selamat. Disinilah adalah adegan yang paling epik, yaitu Hua Jun boleh mati, tapi Hua Mulan masih ada. Mengingat 3 pilar negara itu, akhirnya Mulan pun jujur dan mengungkapkan jati dirinya dengan balik ke medan pertempuran dan melakukan perlawanan epik. Di tengah peperangan, penyihir datang dan mengubah dirinya menjadi beribu burung menyerang pasukan tentara, sehingga pasukan tentara membuat barikade pertahanan untuk menahan serangan dari penyihir itu. Pasukan musuh pun menyerang mereka dengan menembaki bola api yang membuat Mulan kesal. Mulan pun melakukan sedikit trik dengan mengambil beberapa helm tentara dan menyusunnya di balik lereng gunung, sehingga membentuk seperti orang menyerang mereka dari belakang. Dan Mulan pun menembaki musuh dengan panah. Musuh pun mengira ada serangan dari belakang dan mereka memutar bola api ke arah belakang dan menembakinya. Sesuai rencana Mulan, tembakan itu mengenai salju di lereng gunung sehingga terjadi badai salju yang menumbangkan musuh. Perang pun dimenangkan oleh tentara Kaisar atas bantuan Mulan. Tetapi Mulan sudah mengekspos dirinya dan sesuai hukumnya Mulan harus dikeluarkan dari pasukan dan Mulan pun pergi. Di tengah perjalanan Mulan untuk balik ke kampung halamannya, ia lagi-lagi bertemu si penyihir yang meminta Mulan untuk bergabung bersama dia karena menurut penyihir itu mereka bernasib sama. Tetapi Mulan tentu saja yang memiliki jiwa patriot tinggi enggan mengikuti karena menurutnya pemimpin yang pengecut yang meninggalkan anggotanya di medan perang. Penyihir pun berkata bahwa Borikan atau pemimpin yang meninggalkan anggotanya itu sebenarnya melakukan strategi untuk mencuri perhatian tentara dan mereka menyelinap ke ibu kota untuk membunuh kaisar. Mulan yang tahu kebenaran itu pun langsung segera kembali ke camp untuk memberitahu Komandan Tung dan lainnya. Awalnya Komandan Tung tidak lagi mau mendengarkan perkataan Mulan, tetapi setelah diyakini oleh Hong Hui dan tekad Mulan yang keras, akhirnya Komandan Tung kembali mempercayai Mulan dan menyuruh Mulan untuk memimpin pasukan ke ibu kota menyelamatkan kaisar. Pasukan tentara pun sampai ke ibu kota, tetapi penjajah utara sudah duluan sampai dan dengan menggunakan penyihir. Penyihir berusaha memancing kaisar dengan menjelma menjadi orang kepercayaan kaisar dan mengatakan bahwa Borikan sudah masuk ke kota dan mengajak kaisar duel untuk menyelesaikan konflik ini. Kaisar yang sudah tak tahan dengan kesengsaraan rakyat akhirnya pergi menjumpai Borikan, tetapi di sana kaisar dijebak dan ditangkap oleh pasukan Borikan. Mulan yang sampai di kerajaan tidak dapat menemukan kaisar, malah dia berjumpa dengan penyihir. Di sini Mulan berhasil menyadarkan penyihir bahwa apa yang dilakukan penyihir itu salah. Dan penyihir itu kemudian menuntun Mulan ke tempat kaisar. Ketika Mulan hampir sampai, penyihir duluan datang menemui Borikan dan berkata bahwa pasukan mereka dihadang ketat oleh seorang ksatria wanita. Borikan yang melihat Mulan datang berusaha menembaki Mulan dengan panah, tetapi diselamatkan penyihir dengan nyawanya dan penyihir itu pun mati. Mulan yang berhasil sampai di tempat kaisar dan dieksekusi berusaha menyelamatkan kaisar dan terjadi pertarungan sengit antara Borikan dan Mulan. Dengan akal Mulan, Borikan pun berhasil dikalahkan dan jatuh ke bawah. Mulan pun berusaha membuka pengikat kaisar, tetapi Borikan mengambil panah dan menembaki kaisar. Di sini, untungnya Mulan tepat waktu melepaskan ikat di tangan kaisar dan kaisar berhasil menangkap anak panah itu sebelum menusuk jantungnya. Kemudian anak panah itu pun dilempar ke atas oleh kaisar dan Mulan melakukan adegan epik, yaitu Mulan melakukan salto menendang anak panah itu dan membunuh Borikan. Jadi ketika Mulan salto, maka hidup lu kelar, boy. Akhirnya pun peperangan dimenangi kaisar dan Mulan diberi penghargaan untuk menjadi pengawal khusus kaisar karena sangat berjasa dalam menyelamatkan hidup kaisar dan kaisar pun berhutang budi dengan Mulan. Tetapi Mulan menolaknya karena dia ingin balik ke kampung halamannya untuk menebus kesalahannya karena dia harus jujur kepada orang tuanya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kaisar pun melihat jiwa patriot Mulan yang sangat tinggi dan menyetujuinya. Mulan pun kembali ke kampung halamannya dan mengaku kesalahan yang dibuatnya kepada ayahnya Huajong. Di sini ayah Mulan tidak memarahinya walaupun Mulan sudah menghilangkan pedang leluhur milik keluarganya. Dan malahan ayahnya sangat senang Mulan kembali dengan selamat. Tetapi tiba-tiba pasukan tentara datang yang dipimpin oleh Komandan Tung. Ayah Mulan pun segera membela Mulan dan berkata jika Mulan harus dieksekusi biar dia yang menggantikannya. Tetapi Komandan Tung berkata itu tidak perlu dan berdasar titah kaisar Komandan Tung memberi Mulan hadiah dari kaisar yaitu sebuah pedang dan berkata bahwa Mulan sangat berjasa dalam penyelamatan kaisar.
Sehingga Kaisar memberikan hadiah kepada Mulan berupa sebuah pedang dan meminta agar Mulan mempertimbangkan kembali permintaannya untuk bergabung di pasukan khusus Kaisar. Di sana semua orang desa terkagum dengan Mulan yang membanggakan keluarga. Tamat! Sebenarnya alur cerita Mulan mungkin mirip dengan versi animasinya, tetapi sayangnya ada beberapa unsur yang hilang seperti sahabat Mulan yaitu Musa, seekor naga, dan kisah cinta Mulan dengan Li Shang yang juga dihilangkan di versi live actionnya. Dan adegan ikonik seperti Mulan memotong rambutnya dan memanjang tiang untuk mengambil anak panah selama latihan tidak muncul di sini juga. Tapi ya overall menurut Bang Boy sih tetap bagus sih, bisa dinikmati. Pesan yang dapat diambil dari film ini yaitu bahwa seseorang tidak perlu merasa rendah diri, pantang menyerah, malu, dan tidak semangat untuk meraih kesuksesan meskipun berada pada situasi yang tidak menguntungkan. Kekurangan dan ketidaksempurnaan bukanlah suatu halangan bagi seseorang untuk berkembang lebih baik. Justru seseorang yang dapat berjuang dan sukses di tengah-tengah kesulitan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan adalah orang yang tersukses di antara orang sukses lainnya. Intinya yang Bang Boy tekankan yaitu 3 pilar negara, jujur, berani, dan setia. Thank you for watching, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sahabat Boy.